kita DKM, pengurus masjid, itu 100% bertanggung jawab terhadap hidup matinya masjid. Makmur tidaknya masjid. Tanya yang tanggung jawab. Kita ini, saya juga ketua DKM, kita bertanggung jawab terhadap bagaimana makmur tidaknya masjid. Mangat hendak sembahyang masjidnya atau hendak mangat, ya. Kemudian kondisi masjid ramai orang, hana ramai orang. Kemudian nab, saw imum, saw bang, saw jid, dempa matalah. Bahkan ia wuduk nangan hana, nyan 100% panitia masjid yang tanggung jawab. Hanya kenlei no masyarakat. Menyakana panitia masjid, hanya ke masyarakat le. Persid panitia masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Penghormatan tuan kepada Bapak Zaini selaku bidang perwakilan daripada pemerintah Aceh Besar yang telah mendedikasikan dan juga telah berinisiatif untuk membuat pelatihan DKM Masjid se-Aceh Besar, ya. Ini di antara program yang memang setiap tahun semestinya harus dilaksanakan. Kemudian kepada seluruh gurau-gurau luntuan, abu-abu, tengku-tengku, ya, yang bertugas sangat mulia di kampung Danyo masing-masing, ya, untuk menghidupkan rumah Allah, yaitu rumah yang paling suci ada hurum dunianya, ya. Sebaik-baik tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hurum bumonyo adalah masjid, ya. Jadi Danyo adalah orang yang mengurus, kita menjadi orang yang mengurus tempat terbaik di atas muka bumi ini. Walaupun kalau kita pergi ke haji, kita semua kalau pergi ke Mekah atau ke Tanah Suci, ya semua kita pergi ke dua masjid ini. Nah, ketika kita pulang dari Mekah dan ataupun pulang dari Madinah, ya kita semua mencari rumah Allah yang paling dekat dalam hidup kita. Itu adalah masjid-masjid yang dekat dengan tempat hidup kita. Nah, dalam pada ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang kiat-kiat inovatif kita untuk memakmurkan masjid, ya. Jadi ini topik saya suka untuk berbicara, dan ini topik perlu saya sampaikan kepada orang-orang kita, orang-orang Danyo, syara-syara Danyo di Aceh, tentang masalah perkembangan masjid dan bagaimana melihat perbedaan masjid kita dengan masjid di luar. Kemudian juga hal-hal apa yang perlu kita benahi dalam masalah pengurusan masjid kita. Nah, jadi ini sudah saya suruh untuk direkam, karena kalau ada yang tidak mendengarkan ataupun belum sempat berhadir, mudah-mudahan bisa nanti mencari dan bisa disebarluaskan kepada pengurus-pengurus masjid ataupun kepada masyarakat secara umum. Nah, bapak-bapak yang ulun tuan muliakan dan tengku-tengku mendung, izin ulun tuan tidak menggurui di sini, tapi hanya berbagi pengalaman dan juga memberikan ide, ya, memberikan ide. Sekaligus saya juga sebenarnya adalah pengurus ketua DKM Masjid, ya, ketua DKM Masjid Al-Falah Sigli, ya. Jadi saya bicara dalam kapasitas juga sebagai DKM Masjid. Jadi kita tahu sedikit tentang bagaimana pengalaman mengurus masjid dan dinamika yang ada di dalam masjid yang kita kelola masing-masing. Nah, tentu di setiap tempat beda dinamikanya karena beda masyarakat, beda letak masjid, ya, akan beda juga problem yang kita hadapi. Nah, jadi yang paling paham tentang kondisi masjid kita, ya kita, ya, selaku pengurus masjid, ya, dan juga masyarakat di sekeliling itu. Saya ingin sampaikan kabar-kabar gembira dulu tentang masjid kita, saya pikir, ya. Yang perlu kita ketahui itu sangat menggembirakan dan itu sangat orang lain juga merasa sangat wah sekali, mewah sekali, hebat tak Aceh, ya. Yang pertama, kalau saya pergi keluar, saya bandingkan dan saya tanya sama orang luar yang sudah pernah ke Aceh juga, mereka bilang bahwa masjid-masjid di Aceh itu megah, ya, dan tempatnya luas-luas, ya, besar, luas lagi halamannya dan megah bentuknya.
Ya, berbeda dengan tempat orang lain, masjidnya kecil-kecil, halamannya kecil-kecil, ya. Kemudian juga tidak semewah tempat kita, ya. Mewah masjid tempat kita itu secara umum, bukan satu di kecamatan, tapi secara umum. Hari ini orang kalau mau bangun masjid baru mesti mewah, mesti bagus sekali. Kalau tidak, nggak akan jadi begasing-gasing je orang masjid bermewah. Nah, jadi ini masuk kepada babak baru pembangunan masjid kita. Masjid kita mewah, cari tempat yang luas, ya, dan harus nampak sangat bagus dan indah. Nah, ini sudah menjadi kaji ke tren baru dalam pembangunan masjid Bak Gedanyo. Ini sangat menggembirakan sekali. Ya. Kemudian ada poin nomor 2 yang saya ingin sampaikan tentang menggembirakan tentang masjid kita itu adalah masyarakat. Kalau bicara masalah masjid semuanya mendukung, tidak ada yang tidak mendukung. Ya, kalau cari sedekah, cari infak demi masjid itu semuanya mendukung. Nggak ada yang bilang pelai orangnya, pakon yang kupenya. Nggak ada yang mengatakan jangan dan nggak ada yang nggak membantu. Masyarakat kita secara umum sangat membantu untuk pembangunan masjid. Apalagi sifatnya fisik. Punya fisik dan pegang dalam bentuk jelas apa yang akan dibangun, maka masyarakat meripe-ripe ke Bayanjir, bahkan pengurus masjid kadang berutang aja dulu, nanti akan selesai sendiri. Karena masyarakat ada ingin membantu, keinginan membantu masjid itu sangat luar biasa di masyarakat kita. Itu lain dengan di tempat lain. Ya, di masyarakat kita sangat mendukung untuk pembangunan masjid. Ya. Ini harus kita pahami bahwa masjid itu betul-betul sangat dekat dalam hati masyarakat, walaupun kadang hanang semayang. Yang bantunya hanang semayangnya, ya. Ya, yang bantu masjidnya kadang hanang semayang, tapi menyepegah bangun masjid dia siap bantu. Ini menunjukkan ya, masyarakat dekat dengan masjid. Ya. Ketiga, ini yang luar biasa lagi, masjid di tempat kita nggak ada urusan dengan pemerintah. Nyo benar depu poin paling raya bagdanya. Pemerintah hana urusannya acu-acu masjid kena. Hana urusannya acu-acu masjid. Masjid semua bersifat independen. Masyarakat sendiri berinfak membangun masjid, masyarakat menjalankan masjid, masyarakat menentukan pengurus masjid dan memberhentikan pengurus masjid, urusan masyarakat di tempat itu. Pemerintah hana punya acu-acu kamu. Yang berbeda walau dengan Malaysia, benar. Malaysia hana pemerintah yang atur. Singapura lebih parah lagi pemerintah yang atur. Mesir pemerintah ke 70 sampai 80% masjid di Mesir itu semua diatur oleh pemerintah. Makna diatur oleh pemerintah apa? Dari pembangunan ya disubsidi oleh pemerintah, dibangun walaupun orang juga boleh berinfak, tapi dalam menjalankan masjid totally itu semuanya diatur oleh Kementerian Wakaf atau Kementerian Agama dalam bahasa kita. Saya di Mesir ya belasan tahun ya memperhatikan bagaimana kondisi masjid di Mesir. Ada masjid 80% lebih dibangun oleh pemerintah atau di bawah dikendali daripada pemerintah, sedangkan ada lagi di sana masjid-masjid lain yang bukan kendali pemerintah tapi semua harus mengikuti kebijakan dari pemerintah. Apa artinya ini? Ya. Di tempat yang dikendalikan oleh pemerintah dari sisi bahwa diberikan gaji, upah semuanya oleh pemerintah, ya. Imam ada gaji dari pemerintah, khatib ada gaji dari pemerintah, tetapi nanti masjid ini menjalankan agenda pemerintah, berganti rezim, berganti pikiran, berganti pula masjid. Ide masjid, urang masjid pi mengantau. Ya, yang gantaukan, yang jadi ngurus masjid bukan masyarakat situ, urang pandai lain. Ya, yang merupakan dari misalkan di Aceh besar kita di sini, bawa orang dari PD jadi khatib masjid. Yang tahu kampungan pemerintah. Ya. Kemudian nanti baca khutbah sesuai dengan judul dari pemerintah, urangnya bicara masalahnya, senyan mendung. Bahkan ada masjid-masjid lain khutbahnya itu yang tertulis tidak boleh lepas dari teks. Tak dengar khutbah tengah mendung urang. Anak macam dah baca dengar gaya baca aja kan tu bah HP je dah dengar dia dah baca leh kan. Tidak ada inovasinya. Tapi di tempat kita khatib judul hana umpu judul. Gaya ju. Ya. Hana umpu judul watai judul itu pegah-pegah apa membak DKM hana pegah apa judul pegah kana. Boleh silakan ngomong atas nama amar ma'ruf nahi
nahi mungkar mah sekarang punya salah-salah berat tak berapa kamu betul paling nya mentam atau hana tanya betul uku hana ajak lagi kena orang apa hana beres tagai haba beno kabeh cerita kan ya tidak ada urusan dengan kepolisian enggak ada urusan dengan pemerintah ya masyarakat dari masyarakat ini kekuatan masjid di negara kita ini kekuatan yang sangat mahal ya yang enggak ada dikontrol oleh pemerintah oleh rezim oleh politik. Ini menunjukkan bahwa hubungan negara dengan masjid-masjid itu hubungan baik. Saling percaya. Pemerintah tidak takut masjid menggoyangkannya, masjid juga tidak takut dengan pemerintah. Berjalan seiring. Bagus. Tidak saling mengontrol, tidak saling menguasai. Kalau saling mengontrol, menguasai artinya ada buruk sangka. Dan ini adalah adat istiadat kita dan ini adalah merupakan kekayaan kita dalam masalah masjid. Budaya kita dalam masalah masjid. Kalau ada suatu saat nanti pemerintah ingin kontrol semua masjid, kita semua mengatakan tidak. Kami dalam sejarah masjid ini berdiri independen atas dasar kemampuan masyarakat dan bicara atas dasar agama. Nafas masyarakat itu apa? Dengarkan dari masjid. Leh sakit oleh pemerintah halih ke baik pegat, masjid je pegah apa? Masjid menyadarkan umat. Dia kontrol oleh masyarakat. Kadang rezim kan ada dia. Ya, penguasa kita tidak tahu. Ya. Maka dengan masjid independen seperti ini itu menjadikan sesuatu kekuatan umat kuat untuk mengontrol hal-hal yang maslahat baik bagi umat. Nah, saya ingin katakan bahwa ini loh halnya adalah sesuatu yang mahal ada di tempat kita. Untuk sampai ke titiknya kan mudah. Di Nangrogok yang maju mentang Singapura untuk sampai yang urun drone masjidnya habis imat li pemerintah. Imat dikontrol khatib galak-galaknya dengar. Ya, judul kibai pegah li pemerintah hanya pegah haba orangnya. Kibai mohon pemerintah. Ya, menyenang khatib salah pegah haba mentang langsung habis dia. Ya, bagusnya hana masalah, ya. Ini hal yang luar biasa menunjukkan harmonisnya antara masjid dengan pemerintah. Ini hal yang sangat menggembirakan bila Ulun sampaikan Mbak Ulun. Ya. Kemudian Tuan masuk kepada kiat inovasi kita dalam menjadikan masjid ini makmur. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, menegakkan solat, ya, menunaikan zakat, dan dia tidak takut hanya kepada Allah, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka semoga mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi memakmurkan masjid ini, kata Allah adalah yang memakmurkan masjid itu sifat orangnya adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, menegakkan solat, kemudian menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nyo adalah sifat DKM masjid. Menyai gampung hana atas sifat-sifatnya cuma bak DKM harusna. Ya. Mungkin gampung hana tanya sifatnya. Beriman kepada Allah, kemudian kepada hari akhirat, kemudian menegakkan solat, hidupnya adalah untuk mendirikan solat, menunaikan zakat dan enggak takut hanya kepada Allah. Anaya lang kecuali hanya kepada Allah mentang. Nyo independen dah masjidnya. Menyahana sifatnya bak urang kampung, bak panitia masjid ke yang harusna tanya. Betul-betul orang beriman kepada Allah ngau roh akhirat, cinta untuk menegakkan solat dan bayar zakat dan juga hanaya kecuali hanya kepada Allah saja. Ini sifat penting daripada orang yang memakmurkan masjid. Maka oleh sebab itu tanggungjawab masjid sebenarnya itu ada sama siapa? Ya? Masyarakat waktunya mana? Tanggungjawab masjid ada pada masyarakat. Lebih daripada masyarakat adalah siapa? Pengurus masjid. Kita DKM, pengurus masjid, itu 100% bertanggung jawab terhadap hidup matinya masjid. Makmur tidaknya masjid. Tanya yang tanggung jawab.
kita ini, saya juga ketua DKN, kita bertanggungjawab terhadap bagaimana makmur tidaknya masjid. Mangat handa sembahyang masjidnya atau hana mangat ya. Kemudian kondisi masjid ramai urang, hana ramai urang, kemudian nab saw imum, saw bang, saw dempa masalah bahkan ia wudu nangan hana nyan 100% panitia masjid yang tanggungjawab. Hanya kenlei no masyarakat. Menyakana panitia masjid hanya ke masyarakat le, pesit panitia masjid. Karena kita telah diamanahkan oleh masyarakat, kan pemerintah yang yuneo, ya? Masyarakat katanya kagak amanahkan kita sebagai pengurus masjid. Jadi kita memahami mengambil tanggungjawab, tanyo adalah sebagai pengurus masjid, nyo bertanggung jawab terhadap masjid. Yang memakmurkan masjid kahana masyarakat paling kurang tanyo. Nyen sekurang-kurangnya ada pegah waso yang memakmurkan masjid, hai panitia masjid. Mana kanya di masjid? Hana orang lain tanyo apa yang benar masjid. Ya? Karena kita adalah 100% bertanggung jawab terhadap masjid. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah, kah Ustaz, itanya ingin tamakmurkan masjid. Man pukurang masjid kamu man, pukurang masjid tanyo. Ya. Menyahana tadi pak kurang masjid, pu pernah dapat gak demah, saya mesti kapah lagi yo. Ya. Menyahana tadi pukurang bak masjid katanya, pu pernah dapat laku man. Tapi menyadari kurang bak masjid tanyo, nyan ke baru dah fikir perle na kiat-kiat inovasi. Atau mungkin tak pegat perbandingan dengan masjid-masjid luar, masjid lain. Oh, masjid je juga, masjid tanyo bagai hajit. Nah, tuan. Gatnyo ke yang akan tuan sampaikan, bacut kepada kita nyo, lun masuk kepada masalah strategi memakmurkan masjid itu. Ya. Strategi memakmurkan masjid perlu harus paham dulu kekurangannya ada di mana. Ya, masjid kita nyo, lun tuan ingin tanya mbak urun drone yang hadir tengku-tengku madum di sini, yang menghadapi nekalan mantang kekurangan mbak masjid kita nyo, baik masjid drone atau masjid gob najak atiat, nyan kira-kira apa mantang? Yang hanapah itu apa? Hanya tak berah tadi kira tu, ya. Yang hanapah tang pupu. Ha? WC hanapah. Nyom nan? Good, leh nyan? Kenyamanan kurang. Nyaman kurang maksudnya perhana AC dalam masjid atau perle AC? Perji nyaman perji maksudnya. Kebersihan. Ya, good, jroh. Pelom. Imam hana mententai. Imam hana mententai. Nyan. Good, ya. Imam hana mententai. Enggak jelas imamnya. Ya. Kemudian penalom nekalan. Kalaupun kan ba masjid drone, masjid gob nekalan pin pegah hasid. Supaya kita nyo yang tathe ke drone masing-masing. Atau mi hana depo kurang pun pegah dah mah. Pun tampai mi hana buka. Kau nah. Ya. Untuk ajak masyarakat bijak masjid itu. Hana cara ya, kurang cara kita untuk mengajak masyarakat. Atau masyarakat hai temjak kau nah. Pekeh tanya hana cara atau masyarakat beroja. Nah, ini ada juga permasalahannya. Ya, masyarakat beroja. Ya lebih betul masyarakat beroja. Ya, kan tanya kurang cara. Ya, masyarakat beroja. Yang betulnya tabah pendapat ya. Yang lain? Hah? Pengurusi hana betul. Hana kepercayaan terhadap pengurus daripada masyarakat. Bagus. Ini problem banyak kita hadapi juga. Masyarakat ini begah-begah ke pengurus. Ya. Masyarakat menancit. Ya. Masyarakat hana mohban kah? Karena pengurus hana mohban. Jadi hana peduli kepada masjid. Good. Ya, betul. Ha? Peng masjid payah hidup. Memang jika hana peng. Lalu payah hidup je hana peng, ya. Nyo masjid yang napeng tapi susah hidup duit. Payah berduit. Alhamdulillah untuk kemakmuran, payah hidup duit. Good, alhamdulillah. Ya. Susah untuk uang ada tapi susah untuk digunakan uang masjid itu. Ya, good. Itu kekurangan masjid kita. Apalagi? Ya, ini pegahannya mandum, ya. Nyepat nalun tuarkam supaya hanya kedepa le mandum pengurus masjid. Kurang pemasukan masjid. Ha? Pemasukan kurang. Pengeluaran besar. Pengeluaran besar, pemasukan kurang. Ya, pemasukan masjid kurang, pengeluaran kebutuhan besar. Ya, pelom masjid dah pakai AC no. Ya, pokoknya tanya bunyaman pakai AC tapi urang bayar AC hana.
Ya, bayu lampu hana. Ya. Ya, good. Pemasukan lebih sedikit daripada kebutuhan masjid. Itu masalah yang kita hadapi, betul. Telom lain? Dia tak komando kan? Ha? Dia tak komando. Dalam pengurus masjid enggak ada komando sentral. Tidak ada satu kebulatan pendapat bersama yang dijalankan, tapi masing-masing menjalankan pendapat sendiri. Ya, ego masing-masing. Nah, nyan ya, pekatan pengurus masjid, pelam lain. Ya, pernah tak pegah kan? Ada depu yang kurang pernah tak pegah buat dah mah. Nah, pelam lain, silakan. Kereta operasional imam masjid kurang sesuai. Kereta operasional imam masjid kurang sesuai. Masuk kurang sesuai apa? Harus ditingkatkan, harus yang baru supaya cepat sampai ke masjid. Hana payah wing. Hana payah gole ya. Jadi harus ada prasarana juga ya, ataupun alat-alat yang cukup untuk pengurus masjid. Imam masjid lah paling kurang ya, supaya bisa tepat waktu. Yan, good. Yan berarti dari pemerintah atau dari masyarakat kau nah? Kusuji biasa dari pemerintah, masyarakat hanya fikir ke masjid good. Yang lain? Nalom? Nya dah pegah le, tolong dah pegah yang le nya saya karena hana tahu pegah lah benyo. Ya. Tidak ada kesamaan kepentingan. Ya, tantangan masjid di antara tidak ada sama kepentingan antara sebahagian masyarakat dengan pengurus masjid. Pengurus masjid ingin melihat masjidnya indah, sebahagian masyarakat tidak mau. Jadinya masjidnya tidak kurang indah nampaknya, ya. Kurang selesa orang pergi ke tempat itu, kurang nyaman, ya. Hanasib tempat ledung tempat parkir gara-gara nak kioh nak kira ke, ya. Di antaranya begitu, ya. Dukungan tidak penuh dari masyarakat terhadap masjid dan kemakmurannya. Baik. Jeda waktu iqamah dengan azan dan iqamah itu terlalu lama. Terlalu cepat. Lu yang masbuk akhirnya pelung buat masjid lain, hana semayang di sinan. Ya, sepi masjid akhirnya. Ya. Ya, pulang subuh, Ya. Good. Saya sangat menarik membahas masalah-masalah ini. Ya, tolong lupa ingat lu masalah-masalah yang bahas itu doang, lu puan bahas satu-satu, ya. Tapi sebelumnya lu pegah lenyo poin-poinnya sehingga taplah masalahnya mendung, ya. Maka taplah pikiran kita. Saya belajar juga dari masjid-masjid di luar negeri, ya, seperti apa. Tapi enggak semua model masjid di luar negeri caranya itu bisa kita pakai di tempat kita karena kita punya kultur sendiri, punya budaya gerak ya, yang pah bagi kita. God, syaitanalun yang dimuliakan Allah, pengurus masjid semuanya, tengku-tengku yang Allah muliakan mendum. Jadi tuan, bicara yang pertama bunuh adalah bahwa tanggung jawab masjid itu 100% ada di tangan siapa? Pengurus, yang dipercayakan oleh masyarakat. Ya, yang dipercaya oleh masyarakat. Ada yang pengurus seumur hidup, ada pengurus yang berbatas waktu. Selama kita punya batasan waktu itu, kita dipercayakan 100% tanya yang masjidnya. Ada jadi artian bahwa kemakmuran itu ada di tanggung jawab kita, kebijakan kita. Yang kedua adalah makmur tidaknya masjid itu bergantung kepada lehna pelaku gunawati pengurus masjid. Lehnya adalah perbuatan pengurus masjid.
Board dan programnya bahasa Indo, program pengurus masjid apa programnya? Jadi masjid yang makmur intinya adalah masjid yang banyak memberikan khidmah bagi masyarakat. Ya. Jadi masjid ini makmur dia pada saat banyak memberikan khidmah servis kepada masyarakat. Masjid bukan yang meminta servis dari masyarakat, tapi masjid memberikan servis untuk masyarakat, memberikan khidmat untuk masyarakat. Khidmah je tanya jo. Khidmah dari masjid je tanya jo adalah yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat setiap hari apa? Solat. Maka masjid ini memberikan khidmah solat untuk masyarakat. Masjid perlu apa lagi? Selain solat, pernah perlu orang bak masjid, ijuk di masjid. Zikir, salawat. Di tempat itu orang suka berzikir, suka bersalawat. Maka masjid memberikan tempat, memberikan fasilitas untuk orang silakan berzikir, bersalawat di sini. Ada kampung-kampung kami kalau tahlil nggak ada di rumah, tapi di masjid. Karena rumah tidak cukup mic kecil-kecil, sehingga semua tahlil dibuat di masjid. Itu kebutuhan tiap hari masyarakat enggak? Iya, maka buat di masjid. Karena masjid memfasilitasi itu semua. Ramai dah orang berzikir kau pakai. Hai kamu sih program tahlil sih masjid kan di rumah-rumah. Oh mah beres. Ramai orang tapi nak khauri tapi hai tahlil kan nak khauri bicut. Atau na'i paling kurang. Nah, akhirnya banyak orang ke masjid. Gara-gara apa? Yang hana semayang pergi kerja apa kan? Hai tahlil masjid. Handa aja anda hai jawab tengok. Ya. Kale, katro masjid urang. Kemudian apa lagi kebutuhan masyarakat terhadap masjid? Ada pengajian, gure-gure tak undang gejak semua buat di masjid. Kan semua buat di balai, kan semua buat di rumah-rumah, tapi pegat semua buat di masjid. Masyarakat perlu semua buat di masjid. Masjid memberikan fasilitas ya untuk supaya gure-gure semua buat hanya di masjid. Kam tamahlum, tahlil urang gejak masjid, kemudian nagure semua buat di masjid. Semayang 5 waktu aja hana payah pegah. Nah, sekarang tanya selaku pengurus masjid, lihat apa kebutuhan masyarakat, sediakan semuanya di masjid, mereka akan datang. Nah, kurang makmurnya masjid, gara-gara masjid nggak mampu menjawab kebutuhan masyarakat di samping. Nah, sekarang masyarakat butuh apa? Kami solat setiap hari. Masjid memberikan sarana solat. Bagaimana? Senyaman mungkin orang solat. Gimana? Yang azan, yang merdu, yang ahngahna merdu, baik babang itu. Supaya orangnya ijak. Karena ini kebutuhan masyarakat untuk solat. Maka yang azan, yang merdu, yang paling bagus. Kan yang tuha-tuha, punya tuha agak su, okey. Yang hana tuha, yang katuha hana agak tu, baik pakai le. So tidak pakai. Yang muda-muda yang agak su. Demi tersentuh orang. Berarti gak cara nak hoi. Kebutuhan perle solat, minta cara yang gak. Kemudian apa lagi butuh? Imam pi bumesana nak baca. Habis Al-Fatihah matang katanya ragu dia semayang. Kalau Al-Fatihah untuk masalah kebutuhan solat aja enggak kita jawab dengan baik, ya orang enggak akan maulah ke masjid. Kebutuhan kami satu-satunya solat ino. Cara kita menjawab kebutuhan pi hana betul ilom. Imam hana pai, ya. Muazzin kurang pai, sehingga ibu apa ni nak so muazzin ke yang pegat roh hantu masjid, ya. Berehat, ya. Kemudian juga imamnya hana pai tagai. Ya. Ketika imamnya bagus, ini kebutuhan masyarakat. Tacok imam yang good. Ya, so anak-anak tanya yang muda-muda mungkin yang hafal Quran gak su, juk ke imam. Tanya imam cik, tanya yang ato imam. Ke hanam cik tanya yang cik tabe ke. Tapi pokoknya lon jamin benar orang semayang tabe, benar imam yang gak tabe. Yang tugas imam cik. Ke hana lain lon enda. Ya, contoh misalkan. Kemudian setelah orang solat butuh kepada air wudu yang bagus, yang safe benar tabe, ya. Kemudian benar kipas angin di dalam masjid pakai nyaman orang semayang. Punya perle AC, punya nampeng. Hanapeng maka nyan sabe benar, ya. Kemudian tikar ini adalah tempat orang sujud. Selalu harus nampak bersih karena disitulah kebutuhannya adalah orang untuk sujud setiap hari. Harus jaga tapi begelih. Punya bisa prek baca setiap orang semayang. Supaya apa? Ini kebutuhan yang sedang mau kita jawab untuk masjid. Untuk masjid kita. Ya. Dah jaga oleh kitanya kebutuhan. Tanya hanya bisa menjawab satu jawaban saja di masjid. Menjawab kebutuhan solat. Sekarang orang
mau solat 5 waktu. Kita berikan jawaban khidmah lagi tanya maghrib mentang. Man tunggu wate subuh kiban. Kadang naimum, kadang tan. Berarti pengurus masjid hana gebi servis untuk solat 5 waktu. Panjang-panjang wate maghrib mentang. Ya. Nah, ini olehnya tajawab kebutuhan daripada masjid dengan cara yang good bagi masyarakat, tetap hijak tunggu. Tugas kita pengurus masjid menyediakan, mengajak soal yang datang limboi tertuh tunggu. Kalimboi 2. Kita menyediakan sarana, tabri dengan cara yang good, yang betul. Kita mengajak dengan cara yang baik. Setelah itu, biarkan Allah yang akan mengantarkan mereka. Ya. Kemudian nalom tanya apa? Perleh sama beut kamu cinan. Ya, perleh sama beut, tengku dengan tanya ajak mita. Kemudian kiban cara supaya orang gejak tajawab kebutuhan orangnya untuk semua beut, kiban cara? Leh sama beut aja iya. Hanya orang kempet abah wate gedu. Tapi iya becut. Ke orang yang jak ketengku pi menancit ta fasilitasi lagi tanya. Pernah khauri, tak khauri baca ketengkunya khusus ku gure. Tak pemulia gure pakan kebutuhan masyarakat untuk semembut. Maka ketengku tamita yang jeroh yang god tak pemulia tengku, kemudian jamaah pi yang jak tak pemulia. Oleh katanya, ya. Kemampuan masjid hana tengku untuk dak pegah masalah pendanaan masjid. Nyo dak pegah cara ile. Tak pemulia orang yang jak berarti. Kemudian yang jak kiban, pe payah sok bajai putih mendum, baik tengku. Ni Yusuf baju putih mandum sama dengan yang kau baju putih baik jak kena. Baik jak hamba Allah SWT. Baik dah keun-keun apa nya kan? Nya wate buat mandang kejak, semayang mandang mengjak bitan. Wate buat kejak. Baik dah keun-keun nya hamba Allah yang jaknya. Nah yang dengar buat elai baru kejak semayang kenya. Ya, baik dah keun-keun nya hamba Allahnya. Idron sediakan fasilitas, kita sediakan fasilitas sebaik mungkin. Pelom katanya tabibu lom. Leh tapu beut. Bibu lom. Beut bu lah. Tabi bu. Hana bu tabi kupi tabi khauri. Ya. Yang artinya kita tajawab kebutuhan dengan cara yang sebaik mungkin ube ejit tanya pubut. Kata pegat lagi kan dit urun jak tengku. Kan bak masalah dit dengan le nya hana urusan ro nya urusan Allah nya. Puak Allah nya rumah Allah. Ya, nya rumah Allah. Baik sampai jangan sampai kita di rumah Allah tanya ke yang tam jami Allah terus kena. Pintu buka berluas, kemudian ia tanya sediakan, ibaratkan jamin. Kemudian tempat duduk kata pegat-pegat, nya geduk di sini orang nyaman tenang, silakan aja. Ya, nuban. Baik tak ada keun dit urun jak, le urun jak. Urusan tanya adalah menyagejak na tajawab kebutuhan atau hana. Ka. Lenyan takalan masjid lun menyamanan paduk boh program masjid yang lun jawab kebutuhan masyarakat. Ramai masjid bagi tanya cuma dijawab saboh tagai kebutuhan, iaitu kebutuhan solat. Cara jawab pi mantah hana betul. Le yang hana pah ilom. Hana rumbang bahasa orang Aceh ilom tanya jawab. Hana betul-betul gak cit cara tanya jawab. Karena kebutuhannya hana sebaik mungkin lo mampu katanya sediakan. Nah. Maka semakin le tanya jawab jawabannya, maka semakin makmur masjid. Si bayangkan ini orang perle hana peng, je kejak mutang bak masjid. Nyangka masalah ekonomi tengku, nyangkanya. Ketika masjid hana mampu menjawab masalah ibadah, masalah pendidikan, mampu menjawab masalah ekonomi lom. Kamu lagi masjidnya enggak semakin maju. Kamu masalah ibadah kaim jawab mendum. Ia gleh ka tempat wudu habis nak puru semayang mangat, imam pi mangat, kemudian orang bang pi mangat ya. Tempat hotel lom ya. Leunyan tambang masalah pendidikan. Pendidikan apa? Sino na orang semua buat tapi na jamaah taklim katanya ta servis na tengku yang jangjak semua buat pi ta mahana truk kejak tanya jacok gede hanya kejak kero ke kemudian tapuo ganyan pateto yo tabi khauri becut kemudian tapu mulia gure karena ganyan kang ya tumpah ino tapi gure. Bet takai tanya selaku pengurus masjid tanggap gurenya adalah urung tumpah bagi tanya le tajuk amplop lenyang gua horek ke pajang gua ke. Hana nya gure katanya. Tak pemulia gure katanya. Gure masyarakat katanya. Tak pemulia katanya. Mulia ilmunya. Le pendidikan nalom pendidikan untuk anak min. Anak min pi buat di masjid. Tapi tahu gure anak min buat masjid. Jom bidang pendidikan.
Hana mahoi ya beut na mi balai beut hana di masjid ke tapagat balai beut. Ya, man tengku karu dengan masyarakat kibanyo apa nanti wate semayangnya karunya je hidung. Gurega tu di sinan kita pernah ana mi. Kiban cara baik karu dalam solat. Masa Nabi, na mi ajak masjid, na bakana. Imurna wana mi sedari awal. Contoh misalnya. Kalau bidang pendidikan masuk dalam bidang yang lain. Bidang sosial dah pegah. Sosial dan bidang ekonomi. Ya. Apabila anak orang jauh masjid, gadah tilop ke misal, jauh masjid. So yang ngantau tilop. Geblok ro ke, so juga kena masjid. Nyom mana? Gadah tilop ke jauh kena masjid. So tanggung. Hai tanggung kero. Hai kaya empat so juga pegah lain. Mau yang pegah mak pengurus masjid, dengan tahu ni. Itu kita menjawab kebutuhan mereka. Kadang tilap dulu nunggu. Oh, kadang tilap. Apa tilap ni tu? Silap swallow. Oh, tilap swallow. Aduh, tilap swallow ini. 10,000. Ni cok nunggu. Nah, dari masjid kah masjid cok 10,000. Nyo nemblo lain. Gejak kenapa kadang tilap berana? Oh, mah tilap karfil nunggu. Tilap karfil. Penduk tilap karfil kira-kiranya. 30,000. Cepat. Cok pen 30,000 nya. Kadang tilap. Lehnya meramai dia yang kadang tilap masjid. Punya urun-urun tak kada tilap, dia tahunya pakai na, kawan. Tapi punya ramai kada tilap, berarti kan kata bayar tilap matang, pancuri dah minta, kawan. Ya, itu kebutuhan mereka. Ya. Ustaz, nanti sepertinya dari Honda nanti di Bandar Aceh. Betul. Tuan dengar? Ya. Dari Honda nanti ke Ya, betul. Gari, nyet dah pegat. Silap ilai. Punya dah pegah laju mulai tengok yang ada Honda di masjid, nu bayar kah? Hana jadi pengurus masjid le, ke Tremendum. Ini apa yang baca-baca ilai, ya, yang baca-baca ilai, ya. Sehingga kami di Masjid Al-Falah Sigli di antara inovasi yang saya buat adalah ada takaful namanya. Nyo setelah ibadah dan pendidikan kami masuk masalah sosial. Ini kan servis kami di Masjid Al-Falah masuk masalah sosial. Jadi ibadah setelahnya pendidikan, ya. Orang semua buat benar tapi dari anak mit bina semua buat, orang cik bina semua buat di sini, ulun tuan bagian daripada siro daripada yang semua buat dengan gure-gure lain DPD, ya. Masuk kemudian masalah takaful. Takafulnya kiban. Orang gada silop atau orang yang dalam kondisi membutuhkan di jalanan hanapeng ada dana dari takaful kita. Pulang ke Medan, maka ramai pulang ke Medan hanang koh meto dengku kita berikan. Kemudian ada jamaah masjid kita yang sakit, maka kita bayar kita santuni dengan dana takaful tersebut, jamaah tetap, ya. Ya, kemudian orang sakit juga maka kita akan pergi untuk mengunjunginya membawa bikisan dari masjid khusus. Kemudian ada daripada pengurus masjid yang betul-betul ataupun jamaah masjid yang masalah bisnisnya yang bermasalah, yang jamaah tetap. Jamaah tetap yang betul-betul tetap di masjid kan di Batru. Maka baru mampu daya bantu yang tetap bagian tanya bantu masalah bisnisnya yang pernah hai masalah. Walaupun barang sifat utang nanti dia akan bayar dan hidup oleh orang lain hang bayar hidup oleh gak mendung. Tapi tak copeng daripada jamaah masjid dia harus bayar nanti. Siap dia bayar contohnya. Orang dalam kondisi hana 4 bu je gejak kenan maka tunggu nah yang pernah jawab belum tunggu. Honda loan karela, tengah lume kan karela, payah me bak bengke. Jadi permasalahannya pun mana me bengke ju? Ya. Mana peng. Padu abe, wartu ribe abe payah penanyi rantai betul. Oh je silakan, tambang ju, melonjok memo baca tambang deh cok belanja ini. Kada nak bak bengke, padu pegah, sekian pegah. Silakan jaga deh. Tapi dari dana takaful. Dari mana dana takaful? Saya membuat pengajian di Masjid Al-Falah misalkan, nanti ada sekali pengajian itu tabungan takaful. Jadi juk 1,000, 2,000, 1,000, nanti dikasih tahu bahwa takaful kita sekarang sudah berapa juta. Dari situ pertanggungjawaban kepada para jamaah. Ini ada kemudian sosok yang kacoknya, sebab kacok, ya. Nah yang urus Medan hana trip kongkoh meto, nah tajuk di sini. Nyan berarti masjid kan menjawab bagian punya sosial ekonomi. Kata mang bidangnya. Ya, kita buat ada ATM beras juga. Itu menjawab masalah ekonomi orang. Jadi ke masalah sembahyang mentang tanya jawab, kata juga masalah lain. ATM beras kita buat, nanti mereka ada 1 tahun ini misalkan 50 orang fakir miskin yang berat-berat gasin sekitar masjid.
Kita data itu mereka setiap bulan ambil beras sebanyak 5 kilo. Ya, je kecok dengan ATM ganyannya. Itu biar berah setiap nyan berkecok oronyo pergi pokoknya orang Jumaat bengah kecok. Atau setelah Jumaat kita buka. Leh Jumaat baru itu bit je kecok berah nyan. Ha, itu gejak sembahyang Jumaat leh nyan. Kecok berah. Yang jak nyan bukan orang tabi masjid, tapi orang-orang yang hamba lain. Contoh tuan sampaikan. Berarti masjid ini berinovasi masuk menjawab masalah ekonomi. Yang lain jawab belum dia tengkum dua pernah lain. Hana tempat di masjid urang jak babina jalan pelek masjid sediakan tempat tidur di masjid. Manji urang di masjid tengku. Kai tulis wiraya ina buah dilarang tidur di tiduran di masjid. Masjid Nabi jamun yang di dalam masjid. Ha? Nah, orang kasihan yang hana rumah masjid Nabi. Kena ashabus suffah. Hana rumah, hana perumah, hana rumah drog, hana peng, hana tapi sahabat Nabi yang termasuk Abu Hurairah yang uronyo tanya dengar hadis yang tapi nyaur masjid. Hana rumah kayaknya. Di masjid Nabi kayak. Jadi tanyakan tatam orang masjid itu kebutuhan mereka enggak punya rumah. Orang lalu lalang belum gejak miskin bab pindah jalan. Perle ke masjid kita tanya untuk istirahat dan gejak. Tanya yang tajak jauh tak kibang mereka tengok tak hana pegat dro daripada kecelakaan tak di masjid yang dalam hai ben no luar den ya luar hanya mentengok gepi yang perle gejak bertengok ber 30 minit berdalam tengok getian menyan selamat berjalan gejak. Kanya mana? Nyohana hanya masjid. Tunggu berangkat ke dia. Tayu jaga kebersihan. Maka tak sediakan tempat di sini boleh tidur, di sini jangan kerana di sini kiblat bagian yang tengahnya urang solat. Leka silakan. Jaga kebersihan. Lehnyan tanya tak sediakan kebersihan. Urang gejak ramai. Watai ibang iban. Ibang bedah ke semayang. Untung ke hinang kita semayang aja. Itu kebutuhan. Yang punya masjid babina jalan. Itanya masjid babina jalan hana kebutuhan mana? Maka sediakan kebutuhan masyarakat apa? Bak masjid tanya. Maka masjid akan makmur. Itanya nak salah dah fikir kadang mana? Bahawa kita berfikir bahwa kalau dia solat, je tajuk yang hendak semayang. Baik tajuk. Kalau dia solat kita berikan khidmah. Kalau dia enggak solat, enggak usah diberikan khidmah. Itu salah. Berikan khidmah dulu, dia akan solat nanti. Berikan khidmah dulu, dia akan solat nanti. Daripada diberikan khidmah di tempat lain. Ya, berikan khidmah dulu. Maka di Amerika, Kanada, di Eropa yang luntuan ja, ada istilah Islamic Center. Ya, Islamic Center. Islamic Center itu ada merupakan budaya Islam di Nanggro Barat. Kan budaya Islam di Nanggro Gitanyo. Maka maaf cakap, banyak Islamic Center itu enggak jalan. Betul Iban? Islamic Center yang nan di Masjid Islamic Center, bagi Gitanyo lehana jalan. Yang jalan masjid yang kan Islamic Center. Yang Islamic Center hana jalan. Karena istilah Islamic Center itu masjid model gaya baru. Badan-badan nyan budaya daripada Islam di luar. Tapi Islam di luar, Islamic Centernya jalan. Karena Islam di sini beda badan-badan kondisi masyarakatnya. Di Islamic Center pui pegat. Jadi di Islamic Center itu artinya bahwa semua orang Islam itu hajat mereka berkumpul ada di tempat itu. Enggak ada di tempat lain. Mereka di situ sholat, buat acara pernikahan di situ, olahraga ada di situ, masalah konsultasi juga ada di situ. Masalah kemasyarakatan orang Islam itu ada di Islamic Center. Tempat lain hana. Jadi orang berhajat kepada Islamic Center. Kenapa? Yang mengurus urusan jenazah, urusan kuburan, urusan nyoje, mandum di Islamic Center. Jadi orang ramai-ramai pergi ke situ. Masjid juga ada di situ. Jadi masjid di sini kan cuma masjid mandang Islamic Center. Nah tempat olahraga. Tak semayang ini di sampingnya anda tengah main bola basket. Di sampingnya. Waktu azan berhenti mereka. Setelah azan kanyo je main lom. Man ba tanya giban. Hai, hai. Lapangan Ubiraya aku bukan kayak main bola. Kemana? Karena kita luas, masyarakat kita masyarakat Islam, hana menceh main bola di samping masjid, silakan empat na lapangan. Wate kamu bang tu kajak kena. Menyaide hanya ipegat lagi nya supaya
masyarakat kafe. Jadi supaya anak-anak miknya tahu dengan masjid, ipegat lapangan bola di samping masjid supaya watai bang langsung ijak kanan. Jadi nyan gepegat Islamic Center ideh lagi nyan konsep je. Orang masalah ada yang meninggal di mana dikuburkan itu juga di Islamic Center kasih tahu. Orang yang enggak mampu membeli kuburan, Islamic Center yang membeli. Jadi nak orang kasihan kadang maaf cakap ya, yang memang gejak merantau tiba-tiba meninggal itu dia. Kuburannya soblo, payah belau dia kuburan. Soblo Islamic Center yang belau. Ana orang yang hana mupat rumah pak dia ditanggulangi oleh Islamic Center. Ya, jadi betul-betul mandum bak urusan Islam bak masyarakatnya mandum di Islamic Center. Jadi maju dia. Man bak gedanya ke hana menan. Nya bak masalahnya olahraga gede ni jak ino nya masalahnya nejak gede. Masalah sembahyang man tanya kamu ino. Ya, jadi begitulah adanya. Tapi kembali kepada apa yang saya sampaikan benar, apa di masjid kita sanggup kita berikan jawaban, maka itulah yang akan menjadikan masjid itu makmur. Hana tak jawab siapa ataupun kurang jawaban kita berikan selaku pengurus masjid, maka itu pun akan menjadi kurang juga aktivitas kemakmuran di masjid kita. Nah, selanjutnya adalah Ustaz pendanaan kiban. Pengurus masjidnya karu hai patih le masyarakat. Pendanaan masjid yang menggembirakan buat tempat kitanya adalah orang kalau bicara masalah masjid semua siap berinfak dan membantu. Kayaknya mana? Masyarakat kita diajak berinfak untuk masjid, semua mereka siap untuk membantu. Kedua, masjid kitanya nagahan dengan wakaf. Nah wakaf untuk masjid. Wakaf untuk masjid ini adalah wakaf untuk atau mesara masjid, mesara menasah binajid. Menasah binajid kau cuma masjid mentah. Nyan tingkat orang katanya, masjid hana gejuk oleh menasah gejuk pakan. Masjid kalau dah mengguncang-guncang ka, menasah hana lom. Gejuk menasah. Sebaik-baik pendanaan masjid itu dana wakaf untuk masjid. Dana wakaf untuk masjid itu adalah merupakan dikelola oleh pengurus masjid atau oleh pengurus kampung untuk membiayai kebutuhan masjid mulai dari gaji imam, ya gaji tengku khatib atau petajuk tengku khatib sampai gure semua ber sampai kebutuhan masalah seluruh masalah listrik dan ia di masjid. Yang mandum adalah dipakai dari dana wakaf untuk masjid. Nyo di Aceh yang luar biasa, tradisi orang gedanya, orang cik gedanya sampai orangnya. Jadi kalau dibilang masjid tidak punya dana masjid, dana wakafnya. Tidak ada dana wakafnya, dana tabungan amal daripada masyarakat. Dari situlah pendanaan masjid yang paling paten dan paling bagus. Sekarang Ustaz, menyagetanya otak pegat nyo program letan, orang dana hansip. Good. Kiban cara tatong ulangi dana yang hansip. Dana yang tidak cukup ditanggulangi dengan cara laporan sangat akurat dan terpercaya daripada pengurus masjid. Orang tidak mau membantu karena tidak jelas yang sudah dibantu dibawa ke mana. Enggak pernah dilaporkan. Jangan bilang masyarakat kita kredit kan. Masyarakat Aceh urang terlebih masalah masjid 100% yang dibantu. Hana hang dibantu. Berhana ke semayang aja dibantu masjid. Saudara Lun, dengan cara apa? Kita pengurus masjid buat kepercayaan dulu dengan masyarakat. Di luar ada program-program yang dibuat, Saudara Lun, ya, untuk tungku imtuah imdum, program-program baru yang membiayai siapa? Ya, lo yang membiayai pun pengurus masjid. Ya, tak pegak program baru. Pegat tak pegah. Nyo yang sempat yang pajuh yang setiap sembahyang tubuh, tanyo akan tak pegat apa? Bibu. Dari pat dana ada cok. Dana hana ada ku dah pegah. Itu dari dana pengurus masjid pun. Rata-rata syara tanyo yang makmurkan masjid luar, program baru hai terima oleh mandum urang tengku. Nyo rahasia pegat program baru untuk sampaikan. Menyata pegat program baru, dua syarat je secara pendanaan. Yang pertama adalah memang napeng masjid, hanapai halakai ba urang. Yang kedua adalah pengdro tu, hanapai halakai ba gop. Mandum setujunya. Nyo tanyo na program baru di masjid tanyo, apa tunggu? Tak pegah jo nyo setiap sembahyang subuh nabu tanyo khauri no.
Pandai peng masjid kita nyo alhamdulillah tabungan na maka tak pakai dan kamu laporkannya mendum. Ganggu urun jeut. Atai bet lakai bakanyan. Yang kedua, nyo program danyo bibu masjid, bibu setiap subuh nabu dia nai. Pandai peng dengku, dari kamu pengurus masjid ke tanggung geroma. Oh bereh dengku je. Tapi punya pegah program baru, dah pegah. Oleh karenanya maka draw nak sumbang untuk masjid program danyo. Hang gejak alih tengok. Baik le takkan setuju gejak api hang li tengok. Mangkok berhasil pakan di kalon pengurus masjid hai sumbang gero gurunya nango. Lehnyan sosok yang buat baca-baca tapo dengku silakan yang nak ajaknya nunjuk silakan. Dari sinan berkembang oh majroh pengurus masjid. Jid dah percaya. Kemudian dari Pendro gabe. Memang menan pun dah mulai program baru. Ya. Dari sinan dah mulai pun. Nyorah dia becut. Baik tak bebankan jamaah dengan dana dari awal dengan program baik. Menyekana dana baru dah buat program baru. Bak masjid. Nyo dana masjid na tak minta gure-gure. Nyo malam Jumaat benabut tapi kita nyo. Ya. Kemudian misal contoh bengah Jumaat benar sapari benar subuh tanyo tak minta gure ya. Semuanya subuh supaya tanyo nya na tajak na gure lah. Le semuanya subuh hana tengok depakan na gure tembet. Dan mulai dengan sabuh subuh. Lenya lanjutkan ke subuh yang selanjutnya. Ya benar. Lenya na tajak kopi teman-teman tengok tak pegah apa. Lenya baru dah solat dah berangkat. Lagi sapari subuh program sapari subuh contoh. Itu salah satu inovasi masjid. Ya. Ketika orang kamu merasa pendanaan itu gekalan na manfaat, maka nyan orang akan siap untuk membantu. Belum gekalan yang mulai pun getanyo kero. Saudara lun, hai sedekah getanyo kepada masjid. Ya. God, ino pendanaan masjid lah mana? Lun tayang buat dengku-dengku mandum. Masjid nakah. Lehnyan setiap Jumaat getanyo edarkan apa? Tabungan. Kayaknya mana? Nama masjid ladom kah hana ada pakai paduk kah 20 juta 50 juta bahkan nama masjid paduk malai ke hotel kun 150 juta kas setiap Jumaat gaedarkan. Pertanyaannya, boleh enggak secara hukum meminta kepada orang kita tidak butuh untuk memakai itu? Jinhan secara hukum, tak melakai bak orang, tanyo hana perlepeng yang tanyo lakainya. Bila dah pegang untuk masjid ber, pegang hukum mana yule. Jinhan. Nyo Jumaat orang gejok, tak pakai pengen ho, tabungan. Tabungan ke pun pakai, hana umpul lo. Jid lo lakai. Kan tak melakai lagi je. Oh, nak pegang tunggu serta 50 juta nyan. Hantai pesit nyoi kamu kena oh menan. Jadi serta 50 hantai dalam tabungan karena kamu merehab totalnya perler 2 juta. Setiap Jumaat kamu melakai. Yang betul. Serta 50 juta nya hantai. Nyo serta 50 juta dalam tabungan masjid. Tidak ketahuan dipakai untuk apa, setiap Jumaat minta sama jamaah. Hukum apa? Lalu Tuhan nak pegang apa hukum je. Tapi begitulah kejadian. Ketika ada tabungan masjid itu, kita buat program. Alhamdulillah. Nyo ada sedekah. Udang ingin pahala langsung dapat kan? Ingin dapat pahala langsung. Kamu juk. Alhamdulillah tip Jumaat kamu juk. Nanti puluh ribu apa. Ilo alhamdulillah tang. Kan nanti juta. Kal tiploh ton lo juk tang. Tapi pengen hanya dipakai-pakai. Sedekah kelon, kadang yang joknya kamu ninggai. Sedekah kayaknya mentang menggantung. Yang cok laba bank. Yang cok laba itu bank. Sedekah orang adalah sedekah untuk so. Selama hanya dipakai oleh masjid, sedekah untuk bank. Jadi orang yang bersedekah, orang miskin-miskin dipakai oleh bank, bank kasih pinjaman untuk orang kaya. Maka ini ketika anda pegang, nyo kamu contoh misalnya, nyo tabungan di masjid cuma 5 juta tegai, ya.
Nyo memang untuk kebutuhan setiap bulan katanya nyo lebih daripada 5 juta. Jadi tabungan 5 juta ini untuk mengcover 1 bulan. Jadi setiap Jumaat kata perkirakan perlu sekian, edarkan silakan. Ramlaki banyak mak silakan. Napa tanya pegot silakan. Ya. Yang menjadi pertanyaan, tabungan le but hana mampu ti urang melaki lo. Mau hukum je hana pegang hukum menjadi pertanyaan saja. Jid sah dah melaki lagi nya. Ya. Maka perlu kepada inovasi daripada kita pengurus masjid. Apa dah pegat dengan sedekah orang yang kananyo. Tabibu kepada orang yang solat, apa salah dah mah? Urus semayang tabibu. Ya, tabibu nyo mesti semayang subuh, pokoknya buguri mangat tabi. Omah dik tak urus semayang subuh, nejak kena. Ya, pokoknya semayang subuh kuah belangang merempak semayang subuh. Omah beres tak go. Tak pegang lah misalnya contoh, inovasi yang bisa kita buat. Nyan urang maulud, beli maulud Rabiul Awal. Nyan kitanya tiap Jumaat urang maulud pajuh si. Hai maulud Nabi, tiap Jumaat maulud Nabi kitanya ino. Dari mana? Hai dari jamaah. Atau dari tabungan masjid tak pegang 2 ke, lehnya nanti jamaah silakan sumbang. Katroh urungnya tak pegang yang luar negara yang hai kamu nak pegang maulud tiap urang Jumaat pegang maulud kamu ino. Apa bi khauri orang semayang, orang solat, setelah solat nak baca maulud Nabi ya atau baca sejarah hidup Nabi, lunya kamu pajuh mangat. Tiap urau katanya tiap urau Jumaat maulud contoh misalnya. Apa salah ada mah je mana maulud lah kan je cik. Pun menceh urau si urau dah pegang si malam ke dakwah dengku khauri raya. Nya dah pegang khauri raya tiap urau gimana mah di masjid dah yo. Apa salah ada mah kan je. Je. Program kita yang menentukan itu sukses atau tidaknya masjid. Di Masjid Al-Falah, tuan sampaikan di Sigli, kita berhasil membuat safari subuh. Setelah safari subuh, takziah sekarang kami di waktu subuh, setelah subuh. Takziah setelah subuh. Program pemerintah PD itu buat hari besar Islam di subuh hari, bukan lagi Letemenca. Ataupun Luhur, masa 1 Muharram atau apa semua hari besar Islam itu subuh hari. Kenapa? Di subuh hari ramai orang. Ramai penuh masjid subuh huro. Takziah juga kalau ada jamaah masjid yang meninggal, ya, itu takziahnya setelah solat subuh. Nah urunja dengku. Nah dengku. Gara-gara apa? Kabiasa urunnya jak na tu membuat le tubuh pegah syaratnya meninggal. Oh tajak laju jak. Gejaukan tu buat kali sembahyang subuh kali, buat kali takziah pi kali. Bagah long. Hana macam hana yang tepu. Ya, selesai urusan. Bisa hidup subuh itu. Ya, contoh dah pegang. Berhasil Citra Alun yang dimuliakan Allah. Bisa. Jadi ini kembali kepada kita bagaimana pengurus masjid membuatnya. Mandengku hai patih, lon nai dia lagi hai patih. Bawa itu dalam musyawarah pengurus masjid begak-begak dah pegang. Dalam musyawarah pengurus masjid rahasia aja supaya kita nyoi patih, baik tayu pedubik peng baurunya. Rahasia pun. Dia pegang musyawarah bet lagi peng baurunya. Dia pegang lon selaku ketua masjid, insya-Allah ketua DKM, lon kedua akan pedubik peng phone. Selanjutnya pada tepo silakan. Yang pendapat don ni patih mandum ni bro. Menyandron tim pedubik phone. Nyo maaf cakap dah banyak rahasia rayuk ya. Marami urang hana depa. Dah aing bubuk lagi kan. Punya ketua DKM phone ketron penggero tu, yang lain dah nyo gimana nyo? Kau nak? Kita enggak masalah untuk masjid. Kenapa? Itu adalah sedekah kita. Ada masalah. Nah, lang lagi-lagi nyo pengurus masjid perlu benar. Siap berkorban waktu, kesempatan. Ya. Musyawarah dengan baik sesama kita baru kemudian ke masyarakat kita nyo je.